Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ni hao, konnichiwa, hello everybody. Balik lagi gue bersama Raditya Catra Pratama di Neo RC. Oh ya, dulu kemarin tuh sempat namanya Neo Lamdina ya kan. Sekarang gue jadi namanya Neo RC. RC itu Raditya Catra sendiri. Oke, di video kali ini aku bakal membahas yang namanya perjalanan hidup gua yang dimulai dari SD sampai ke sekarang ini. Gua bakal cerita sedikit ya pas study tour yang itu. Ini masih study lokal. Nah, waktu mulainya itu tuh pada saat aku tuh masih kelas 2. Ya, kelas 2 itu tuh aku deket-deket dulu, kalau nggak salah ya, ke pasar tradisional. Nah, itu tuh pasar tradisionalnya tuh di pasar Tejo Agung di 24. Ya, di 24. Nah, itu tuh aku belajar tentang bagaimana sih transaksi beli, transaksi jual itu seperti apa gitu loh. Nah, itu tuh budget aku itu sekitar kalau nggak salah 7.000 atau 10.000 lah kok itu. 10.000 ya, 10.000. Nah, itu tuh aku nih beli banyak banget. Ada banyak ya sayur lah istilahnya itu ya kan. Oke, itu aja. Nah, habis itu waktu itu aku ke taman, ya habis itu aku makan bakso bareng-bareng temen. Pada saat itu aku masih belum punya HP, jadi waktu itu sempat belum punya HP smartphone sih dulu tuh. Dulu tuh masih ceng-cengpo, masih HP Nokia gitu. Nah, terus juga aku juga itu pas waktu kelas 3. Nah, kelas 3 ini masih aja di Metro, tapi aku dapat yang namanya study ya. Tapi seharusnya dari kelas 2 kelas 3 itu tuh bukan study tour sih. Kalau study tour itu biasanya naik bis gitu. Itu kalau study itu tuh sebenarnya tuh study lokal lah, study lokal yang dimana anak-anak itu tuh belajar di luar gitu, outdoor lah istilahnya, outdoor learning outdoor. Nah, itulah itu tuh kelas 3 itu tuh sama kayak kelas 2, cuma bedanya tuh aku nih ke toko swalayan. Aku waktu itu tuh kalau nggak salah ke PB ya. Ya bener ke PB. Nah, habis itu aku gimana caranya aku bertransaksi gitu ya kan. Nah, di situ aku juga beli juga tuh kayak alat tulis, terus habis itu pena, penghapus. Habis itu aku tetap aja ke taman itu. Nah, pada saat kelas 4 nah itu dimulai nih dulu tuh yang dinamakan study lokal yang bener-bener asli. Nah, study tour lokal asli. Nah, itu masih di Lampung. Aku itu kalau nggak salah tuh namanya dulu tuh Pandu Wisata, karena yang menggelarnya itu tuh sebenarnya tuh dari organisasi Hizbul Wathan. Nah, buat kalian yang belum tahu, Hizbul Wathan itu merupakan salah satu organisasi yang dari bagian Muhammadiyah itu tuh berfokus pada bidang morse. Nah, kayak pramuka, tapi dia tuh lebih ke menekankan nilai-nilai Islamnya. Kebanyakan di nilai-nilai Islamnya sama nilai-nilai morsenya. Nah, di situ kalau nggak salah aku ke Museum Lampung ya. Nah, Museum Lampung itu aku belajar banyak hal tentang sejarah Lampung itu seperti apa. Terus habis itu setelah itu, nah itu tuh yang paling sederhananya adalah rekreasi. Nah, rekreasi itulah yang membuat aku tuh bener-bener suka banget yang namanya waktu SD tuh sukanya jalan-jalan gitu. Aku tuh ke Lembah Hijau ya. Oh ya, nanti kalau misalnya ada kesempatan ini, aku bakal coba review salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Lampung, yaitu Lembah Hijau. Nah, di situ di Lembah Hijau itu tuh aku tuh belajar. Nah, di situ ada satwa juga. Nanti ya aku bakal review nanti pas aku jalan-jalan ataupun dapat berkesempatan untuk mereview yang namanya Lembah Hijau di Lampung ini. Nah, aku tuh juga pernah apa ya? Ini kalau diceritain semuanya sih bakalan lama sih. Tapi yang inti-intinya aja sih. Tentang rekreasi yang ada di kelas 4 itu tuh aku
ngambil di apa sih, satwa. Nah di satwa itu, nah itu tuh aku kayak kebun binatang gitu, tapi bener-bener kayak asli kebun binatang. Itu ada burung pelikan, terus habis itu banyak hewan-hewan yang terancam punah lah. Itu namanya satwa itu tuh sebenarnya. Nah habis itu aku ke waterboom. Nah di situ waterboom tuh yang paling seneng sih. Nah aku bakal cerita yang pas kelas 5. Kelas 5-nya ini mind blowing banget sumpah. Aku waktu itu sempat kejadian pernah kehilangan baju aku sama celana aku. Celana HW ku, sial bener. Aku sumpah bener. Aku waktu itu masih inget banget yang namanya kehilangan. Sampai waktu itu tuh baju outdoor aku yang itu tuh sampai hilang juga. Oh ya, belum diceritain yang tentang gimana perjalanan aku dari kelas 5. Nah, kelas 5 ini aku nih udah masuk ke berita, kantor berita yang di radar atau di tribun lah. Nah, itu. Terus habis itu masih di Lembah Hijau wisatanya. Nah, aku tuh sampai itu kalau diinget-inget pasti kurang asem sih lo nidit pasti. Itu baju udah aku bayar lo sumpah. Baju outdoor aku yang SD itu hilang tak antah berantah, malah ketinggalan. Sip banget, sip. Aku sampai lupa, what? Kok bisa hilang? Aduh. Aku nggak ngerti lagi deh, sumpah. Pokoknya kelas 5 tuh adalah salah satu study tour yang terburuk sih yang pernah aku ini. Nah, untuk kelas 6-nya ini merupakan study tour yang paling terbaik, the best yang pernah aku rasakan. Pada saat itu, waktu kelas 6 itu aku sudah mulai berpisah. Aku udah yang namanya harus membuat kenangan memori-memori yang indah bersama kawan-kawan aku yang waktu SD. Nah, aku tuh cerita ya, kelas 6 itu tuh aku belajar di sebuah industri yang ada di Bandar Lampung. Tepatnya di daerah Tanjung Bintang. Nah, kalau kalian mau tahu ya, fun fact ya, Tanjung Bintang itu merupakan kota yang ada di bagian Lampung Selatan, dan itu tuh pusatnya industri, guys. Nah, aku tuh ke industri itu dapatnya aku di Indofood. Nah, itu produksi Indomie yang ada di Lampung. Itu produksi Indomie yang berasal Indomie Sumatera. Nah, itu tuh paling banyak ya itu ya kalau nggak salah ya. Itu aku belajar di situ tentang bagaimana sih proses-proses pembuatannya di situ. Nah, setelah itu aku waktu setelah yang namanya belajar di itu, aku tuh sempet bukan sempet sih, aku jalan-jalan lagi atau melakukan rekreasi, tapi bukan di Lembah Hijau lagi. Nah, kalian mau tahu apa? Ya, di Lampung Walk. Nah, Lampung Walk ini sama seperti Lembah Hijau. Kalau Lembah Hijau tuh ke alamnya, kalau Lampung Walk itu berada di pusat kota. Tepatnya ada di Jalan Urip. Nanti bakal aku review kalau misalnya aku udah dapat kesempatan untuk yang namanya review tempat ya. Terus juga aku ini yang memorial paling berkesan banget dalam hidupku itu karena saat study tour aku udah ini study tour terakhir kalinya sama teman-teman SD aku sih. Setelah study tour, aku waktu semester 2 tuh aku melakukan banyak hal, yaitu ujian, dan aku tuh belajar. Sampai sebelum belajar itu aku sempat outbound. Nah, outbound itu adalah yang paling bagus sih sebenarnya. Aku belajar tentang bagaimana caranya hidup di alam liar gitu. Cara bertahan di kehidupan liar. Waktu itu aku sempat ragu, sempat gak mau maju karena aku masih belum terbiasa sama yang namanya alam liar. Jadi aku nih lebih takut di ular sih. Sampai sekarang masih ini sih, tapi bukan takut sih, tapi lebih ke yang namanya apa sih? Lebih ke takut ke geli lah kalau nggak salah. Takut ke racunnya, bukan ularnya. Kalau ularnya sih sekarang sih masih bisa ku ladenin sih. Cuma jangan ditiru ya, jangan megang-megang ular ya, buat kalian semua ya. Nah, aku mengejar impian aku untuk masuk SMP Negeri 1.
Nah, pada saat itu, tahun 2018 ini sampai sekarang ini, itu pendaftaran sekolah negeri itu menggunakan zonasi. Dan itu beruntung banget untuk aku, karena aku paling lemah di SD itu, pokoknya paling lemah di SD itu tuh. Nah, di SMP 1 itu tuh, aku tuh lebih ke masih kekanak-kanakan lah. Nah, aku bakal cerita lagi tentang study tour-nya lagi ya. Tapi ini kebanyakan malah ke study tour-nya sih, bukan perjalanan karirnya sih. Memorial yang paling berkesan itu tuh waktu pas di SMP itu tuh aku belajar tentang kehidupan aku, bagaimana caranya aku tuh bisa ambisi banget untuk mendapatkan akademik yang baik gitu. Namun pada tahun 2020 sayangnya udah COVID sih. Nah, di COVID inilah yang menyebabkan banyak kerusakan, bukan kerusakan sih, banyak kematian. Ya, banyak kematian yang dialami oleh semua manusia yang ada di bumi ini, terutama di Cina. Oh ya, sebelum COVID itu, aku tuh sempat tahun 2019 itu, aku sempat ngikut study tour. Nah, ini study tour ya, study tour yang bener-bener study tour keluar dari lokal. Nah, aku tuh ke Jogja, Malang, sama Bali. Tapi yang lebih berkesan itu Jogja sih. Kalau Jogja itu ternyata aku tuh ya, Jogja itu tuh paling wow sih kalau menurut aku. Kotanya enak, terus habis itu kayak nggak mau pulang gitu loh rasanya. Kalau itu punya duit banyak pasti nggak akan pernah mau pulang sih. Karena enak banget sih Jogja itu tuh sumpah. Nah, kalau yang waktu kelas 8 itu setelahnya aku habis itu kena COVID ya. Nggak kena COVID sih. Muncul COVID gitu ya kan, muncul COVID. Semua kegiatan berhenti sampai di situ. Aku udah habis tuh, aku tuh sadar kalau pas COVID ini, aku tuh nyesel banget guys. Kenapa kok aku nggak, kenapa aku dari dulu tuh nggak pernah ambisi gitu ya kan? Kok nggak ambisi banget gitu? Heran kan? Itulah yang terpikir dalam benakku terus itu sampai sekarang ini. Makanya aku sempat menyempatkan diri untuk berambisi untuk masuk ke SMA Negeri 1 Metro. Nah, fun fact-nya ya, ternyata aku tuh salah besar guys. Waktu pas dulu memang aku beruntung, sekarang aku malah buntung guys. Karena dengan sistem zonasi ini, aku gagal masuk ke SMA favorit aku, yaitu SMA Negeri 1 Metro. Tapi sebelum SMA Negeri 1, aku tuh sempat dulu mau masuk SMA Taruna Nusantara. Cuma lagi-lagi aku udah telat daftar. Dan untungnya Allah Maha Baik, Tuhan Maha Baik. Setelah aku baca-baca lagi, rupanya ada uang pangkal guys, yaitu sekitar berapa ratusan juta. Aku nggak bisa kasih nominalnya yang lebih akurat karena aku takutnya pihak dari Taruna Nusantara bakal marah, mohon maaf banget ya. Alhamdulillah banget, Allah Maha Baik, Allah masih memberikan hamba yang namanya jalan yang terbuka, pikiran terbuka kalau ini loh yang akan terjadi kalau kamu nanti masuk SMA Taruna Nusantara. Apakah kamu siap? Apakah kamu sanggup untuk itu? Nah, dengan biaya-biaya mahal itu aku dibukakan lagi sama yang namanya pemikiran yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Aku benar-benar terselamatkan banget sama yang namanya pemikiran luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu aku waktu itu sempat gagal di SMA 1. Nah, aku tuh sebenarnya dulu tuh sampai berprasangka buruk ya. Aku tuh jujur ya, aku sampai berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah waktu aku berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala, aku dibukakan lagi mata aku sama hati aku tuh ya. Kalau di SMA 4 ini, kalau misalnya di SMA 1 ini, aku belum tentu bisa membuat kemajuan gitu. Kenapa aku nggak bikin yang namanya memajukan citra SMA 4 gitu. Nah, kelas 10 itu aku masih belum berani untuk masuk ke sekolah offline karena itu masih COVID-nya varian Delta. Varian Delta merupakan salah satu varian yang paling ganas ya di seluruh bumi. Nah, itu aku sempat ya masuk ke kelas offline tapi cuma sebentar saja.
Nah setelah itu semester 2-nya aku masuk full offline sampai jam 12 saja. Setelah kelas 11-nya, pas kelas 11-nya ini, nah aku tuh masuk ke offline, dan itu tuh belajar seperti biasa sampai jam 2. Begitupun seterusnya. Nah, aku dulu sempat cerita ya kan. Aku juga akan cerita kelas 11-nya tuh kenapa aku bisa terkenal ya. Semanfaat itu tuh bisa tahu nama aku tuh dari mana gitu. Aku bakal cerita di sini. Jadi waktu pas aku kelas 11 itu, nah kalau kalian mau tahu ya, aku itu paling menonjol. Kalau dalam ada kompetisi, nah aku waktu itu sekelas sama anak-anak yang bener-bener yang belum aku bisa terima gitu. Namun Allah membantu aku supaya aku tuh gimana sih caranya bisa memajukan kelas gitu, bisa lebih baik gitu, dengan cara aku yang harus menonjolkan diri gitu. Nah habis itu aku setiap kali ada lomba-lomba di sekolah itu aku selalu ikut ya kan. Nah habis itu aku sering ditunjuk gitu. Aku pernah mengikuti fashion show, terus habis itu nah waktu itu stand up komedi ya. Aku kelas 10 tuh pernah ngikut stand up komedi. Nah aku tuh cuma bisa dapat juara 3 ya. Nah habis itu waktu pas di stand up komedi yang kedua kalinya, alhamdulillah aku dapat juara 1. Dan dengan seperti itu, oh iya ya, ini bisa menaikkan citra kelasnya Ibu Alfred ya, Bunda Alfred. Ya Allah, apa kabar Bunda? Sehat selalu ya Bunda. Nah, aku tuh sempat yang namanya berpikir kalau oh iya ya, dengan saya kayak gini nih, apakah saya bisa untuk memajukan citra kelas ini, citra kelompok, citra orang-orang yang sekarang ini aku itu. Nah, ternyata benar guys, kelas 11 IPA 4 itu merupakan salah satu kelas yang penuh dengan pertimbangan yang serupa. Karena alhamdulillahnya saya menata struktur kelas dengan baik. Bukannya sombong ya, mohon maaf ya. Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semua, dengan bantuan Allah semuanya, untuk yang nonton ini, untuk teman-teman saya ini, saya benar-benar berterima kasih banget untuk teman-teman SMA yang sudah mensupport saya sehingga saya waktu itu bisa memajukan kelas ini. Dan di kelas 12-nya itu alhamdulillah berhasil mendapatkan yang namanya nama 12 IPA 1. Alhamdulillah banget, berkat bantuan kalian semua. Kalianlah yang MVP sebenarnya itu. Di kelas 12 ini aku sempat mengikuti, oh lupa, sorry. Sumpah, aku keingat satu hal nih. Oh ya, kelas 10 itu aku tuh sempat ngikutin yang namanya Paskibra ya. Aku tuh dulu tuh sempat tuh kelas waktu SMP itu. Oh ya, bentar. Aku cerita dulu yang kelas 12 dulu ya, guys. Kalau misalnya kelas 12-nya itu aku tuh sempat mengambis ya kan. Tapi sebelumnya itu aku sempat ngambis ya kan. Ambis banget, ambis parah. Aku sampai mau kejar target aku adalah nilai 95. Nah, 95-nya itu aku tuh bener-bener ambis banget untuk itu. Walau segala limit yang sudah aku rasakan itu sudah tercapai, tapi aku tetap harus gimana caranya memecahkan limiter itu. Nah, pada saat itu aku tuh bener-bener gak mau yang namanya ngurus-ngurusin organisasi apapun itu. Cuma aku tuh kelas 12-nya itu aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang anggota MPK. Sama kayak OSIS, tapi dia tingkatnya lebih grade-nya ke atas kalau setahu aku. Nah, MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas, ya kan? Nah, di situ aku dikasih 1 periode sebagai anggota untuk mengelola semua bidang-bidang di dalam perlombaan, ya kan? Nah, itu aku sempat hampir aja aku tidak bisa
majukan citra ini karena aku masuk ke anggota MPK, karena pada saat itu MPK maupun OSIS tidak boleh mengikuti yang namanya lomba yang ada di sekolah tersebut. Nah, akhirnya semua kawan-kawan aku tuh yang dulunya aku sempat ini buat kita maju, alhamdulillah dengan bantuan Kak Gelis ya, Gelis Dwi Mardayani yang nonton ini, saya sangat berterima kasih banget karena kalau bukan karena kamu mungkin kita nggak akan bisa dapat juara yang lebih banyak ya. Kita memang bersaing sama kelas lain gitu. Nah, habis itu kelas 12-nya setelah semua lomba-lomba sudah selesai, nah SC itu sudah yang terakhir kalinya aku mengikuti pendidikan formal aku selama 12 tahun ini. Namun pada saat sebelum aku mengakhiri untuk pendidikan formal ini, aku sempatkan dulu untuk yang namanya menonjolkan diri dulu gitu, kayak live IG gitu. Nah, nanti aku bakal cerita nanti ya pas aku itu ya. Mungkin kalau video ini nggak cukup, mungkin aku bisa bagi part 2 aja ya guys. Nah, oke, jadi aku bakal cerita lagi. Nah, ini kalau pasti yang bilang ini pasti pendongeng handal ini. Wah, kalau pada yang bilang pendongeng handal ini ya bodoh amat sih kalau aku. Lo mau ngomongin gua pendongeng handal, tukang tipu, tukang apa, bodoh amat mah gua. Yang penting gua bisa ini ngasih apa yang sudah gua ada di otak gua itu dan apa yang sudah gua alami di masa lalu itu. Nah, aku tuh sempat ambis banget ya kan, kelas 12 tuh aku ngajar SNBP. Nah, tapi ya waktu pas SNBP-nya itu gagal. Nah, aku tuh sempat gagal SNBP ya guys. Nah, aku tuh gagal di SNBP karena nilai aku belum mencukupi untuk masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Universitas Lampung guys, Universitas Lampung aja belum tentu bisa, apalagi aku yang direkomendasi sama orang-orang atau papa aku tuh untuk masuk ke Universitas Indonesia. Dalam hatiku, hah? Gila kataku, Unil aja udah susah, apalagi masuk ke UI pakai SNBP. Nah, di situ juga aku tuh berpikir ya, oh mungkin aku masih kurang aja belajarnya. Mungkin aku sampai ambis untuk SNBT dan alhamdulillahnya pada saat SNBT itu aku bisa mengerjakan dan di hari pengumuman tersebut alhamdulillah aku bisa keterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, sampai sekarang ini aku masih aktif di itu. Oke, aku bakal cerita nanti yang pas kibra ya. Yang pas kibra itu nanti di video part 2 ya. Bagaimana sih, kenapa sih aku bisa jadi paskibra, pelatih paskibra di SMP 1, paskibraka itu kayak mana gitu. Nanti aku bakal sepil ya. Tapi nggak semuanya, aku bakal ceritain bagaimana sih rasanya seleksi itu seperti apa gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Eri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.